Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini antum dikaruniakan kesehatan ya. Kita dapat berjumpa lagi di tahun ajaran baru, yang mana pada saat ini antum telah menginjakkan kaki antum di kelas 9 ya. Selamat kepada antum semua yang sudah berhasil naik kelas ke jenjang berikutnya, ke kelas berikutnya. Mudah-mudahan antum lebih semangat lagi dan lebih banyak memperbaiki diri atas kekurangan-kekurangan di kelas sebelumnya. Baik anak-anak semua, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, insya Allah nanti masih diampu oleh Bapak, dan kita akan mulai dengan pembelajaran di bab pertama ya. Nanti kita akan lihat apa-apa saja yang nanti akan dipelajari di mapel PKN ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Siswa-siswi SMP TN Santa Meliliang yang Bapak banggakan, untuk mapel PKN di semester 1 dan 2 ini, yaitu 1 tahun ke depan, akan ada 6 bab ya. Jadi masing-masing semester nanti terdiri dari 3 bab. Semester 1, bab pertama, kedua, dan ketiga. Semester 2, bab 4, bab 5, dan bab 6. Jadi nanti akan ada 3 bab di semester ini. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu terkait dengan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti kita akan lihat lebih jauhnya di tampilan berikutnya. Siswa Rijal dan siswa Nisa rahimakumullah, di bab pertama kita akan mengambil tema tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam bermasyarakat. Di kelas sebelumnya, di kelas 8, antum sudah membahas berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa ya. Dan itu juga akan lebih didalami lagi di kelas 9 ini ya. Jadi di sini nanti akan dilihat perwujudan Pancasila, penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Berarti aplikasinya ya, bentuknya atau bentuk perbuatannya itu seperti apa sih Pancasila yang dimaknai sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di dalam bermasyarakat ya. Contoh yang singkat atau yang dekat mungkin adalah adanya budaya kerjasama atau gotong royong, yang merupakan sekelumit atau sedikit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Bagaimana kita tahu Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya, di antaranya juga adalah budaya gotong royong atau saling membantu, saling bekerja sama. Contoh di sini adalah gambar di sini, contohnya berkaitan dengan bagaimana warga masyarakat bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka, lingkungan masyarakat mereka ya. Bergotong royong, bekerja bakti untuk membersihkan jalan, memperbaiki selokan-selokan yang tersumbat alirannya, kemudian memperbaiki jalan-jalan yang berlubang misalnya ya, atau memotong rumput di taman misalnya. Nah, itu adalah contoh dari bergotong royong atau saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk tujuan yang sama ya, sehingga lingkungan masyarakat mereka rapi, tertib, bersih, indah ya, sedap dipandang mata gitu ya. Kemudian bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Nah, nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Ini adalah contoh bukti perwujudan Pancasila di tengah-tengah masyarakat dengan adanya contoh budaya bergotong royong ya. Tujuan pembelajaran dari bab pertama ini yaitu 1. Setelah membaca penerapan Pancasila dan praktik ideal Pancasila dalam masyarakat, antum mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. 2. Melalui tugas-tugas diantaranya membuat clipping atau potret tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, antum mampu menunjukkan dukungan terhadap upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat dengan konsekuen.
Yang ketiga, setelah mengerjakan tugas secara mandiri, antum diharapkan mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Yang keempat, tujuan keempat, melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik mampu menerapkan atau menginternalisasikan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam wujud nyata. Nah, di bab pertama ini nanti akan ada 3 subbab, yaitu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, praktik ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang C, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dibagi menjadi 4 masa, ya, dibagi menjadi keempat masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan dimulai tahun 1945 sampai dengan 1959. Ya, ini adalah masa awal kemerdekaan sampai dengan tahun 59. Kemudian masa yang kedua yaitu masa Orde Lama. Ya, di sini sudah dikepalai oleh Presiden pertama RI yaitu Insinyur Soekarno, berlangsung tahun 1959 sampai 1966. Adapun masa yang ketiga yaitu masa Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden kedua yaitu Soeharto, yang berlangsung tahun 1966 sampai 1998, 32 tahun nih paling lama ya. Kemudian masa reformasi. Yang keempat, masa reformasi dimulai tahun 1998 sampai dengan saat ini, yang mana presidennya itu berganti-ganti ya. Pernah kemudian B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi ya. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai macam permasalahan ya atau ancaman. Di antaranya terjadinya pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang kemudian diselewengkan ya. Yang kemudian mengancam juga adalah yang kedua, Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Pemberontakan berikutnya yang paling fenomenal dan juga masih diingat dalam benak masyarakat kita yaitu adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Juga beberapa pemberontakan lain yang memang pada saat itu mengancam eksistensi negara ya. Yang ini kemudian menjadi masa-masa perjuangan bagi negara untuk bisa mengatasi itu semua ya. Ini adalah berbagai permasalahan yang muncul di masa awal kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama yang sudah dipimpin oleh kepala negaranya Insinyur Soekarno yang berlangsung tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada saat itu, cirinya adalah ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Ya, ideologi Pancasila ada di tengah-tengah antara liberalisme dan komunisme. Liberalisme itu adalah paham serba bebas ya, paham yang menganut kebebasan secara mutlak, kebebasan secara penuh. Mau apa saja bebas dibebaskan. Adapun komunisme itu paham anti Tuhan atau paham yang meniadakan adanya agama. Jadi tidak percaya adanya agama. Agama itu disebut sebagai candu ya. Nah, Pancasila itu pada saat Orde Lama ada di tengah-tengahnya di antara liberalisme dan komunisme. Kemudian Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Jadi Pancasila tidak murni dilaksanakan untuk kesejahteraan ataupun kepentingan rakyat, tapi kemudian ada bagian di mana presiden itu sangat berkuasa ya secara penuh pada saat itu, bahkan mungkin cenderung berkiblat ke paham sosialis komunisme. Ini terjadi pada masa Presiden Insinyur Soekarno. Yang ketiga yaitu masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang dikepalai pada saat itu presidennya atau kepala negaranya adalah Soeharto ya. Nah, di sini di masa Orde Baru
di sana sebetulnya berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada keotentikannya, kemurniannya, keasliannya. Namun dalam prakteknya ternyata terjadi beberapa penyelewengan atau penyimpangan. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan atau kelompok dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Contoh gambaran singkatnya adalah bagaimana berkuasanya Presiden Soeharto ini sangat lama, 32 tahun. Jadi untuk melanggengkan kekuasaannya, bahkan untuk melanggengkan kekuasaan keluarganya juga ya. Sehingga pada saat itu dikenal dengan istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sangat gencar pada saat itu terdengar tentang istilah KKN ini ya. Ini masa Orde Baru. Jadi permasalahannya lumayan berat juga ya di sini di masa Orde Baru ini. Nah, masa yang keempat yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dulu kepala negaranya atau presidennya berganti-ganti dari mulai B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Jokowi ya yang sedang berkuasa saat ini. Nah, di masa reformasi ini tentang Pancasila, pada saat itu pemerintahan di era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian ternyata masih ada saja kendala yang muncul. Di antaranya adalah munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan juga terorisme. Ya, ini yang kemudian muncul. Contohnya misalnya organisasi Papua Merdeka, OPM ya di Papua. Kemudian juga ada Republik Maluku Selatan ya di Maluku. Kemudian dulu juga sempat ada gerakan Aceh Merdeka ya, yang itu kemudian menjadi tantangan bagi negara pada saat itu untuk bisa mengatasinya. Kemudian adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi dalam setiap masa sebetulnya ada maksud untuk mempertahankan nilai Pancasila ya, namun terkendala dengan berbagai macam permasalahan ya, ancaman ataupun juga penyimpangan dari yang berkuasa pada saat itu. Baik anak-anak semua, itu tadi pembahasan subtema A. Nah ini sekilas tentang subtema B, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Praktiknya atau contoh nyata yang ideal tentang Pancasila adalah sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Ini maksud dari praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara ya, dijadikan sebagai asas bagi penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan. Adapun yang kedua, praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu dimaknai sebagai Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan masyarakat di segala bidang. Berarti arah ya, pandangan itu bukan melihat ke depan ya, arah kegiatan hidup dan kehidupan dari masyarakat di skala bidang. Ini adalah maksud dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian, kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Nilai Pancasila harus dijabarkan atau dirinci dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini dari kelima sila Pancasila ya, hakikatnya. Kemudian nilai instrumentalnya, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Berarti nilai instrumental ini adalah perincian dari nilai dasarnya, dirinci lebih detail lagi dari nilai dasar yang sudah disebutkan sebelumnya. Namanya nilai instrumental. Kemudian nilai praksis atau nilai praktis, yaitu realisasi. Realisasi itu perwujudan atau penerapan ya, bentuk perbuatannya. Nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai praktisnya atau contoh bentuk perbuatan nyatanya di lapangan seperti apa di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini nanti yang membedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.
Kemudian subtema yang C yaitu upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu upaya pemerintah mewujudkan nilai Pancasila, dan yang kedua adalah upaya masyarakatnya dalam mewujudkan nilai Pancasila. Yang pertama yaitu upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa bidang yaitu upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam beberapa bidang yang dicantumkan di sini. Yang pertama dalam bidang politik, yaitu contohnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu secara luber-jurdil, disingkat luber-jurdil. Kepanjangannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi dalam pelaksanaan pemilu ya. Kemudian bidang ekonomi, menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya, yaitu adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Misalnya kebudayaan tari jaipong yang kemudian dijadikan sebagai kebudayaan nasional, atau rumah adatnya, atau senjata tradisionalnya, atau makanan tradisionalnya, dan seterusnya yang dijadikan kebudayaan nasional ya. Batik misalnya dijadikan sebagai ciri khas kebudayaan nasional. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Ini adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di segala bidang. Kalau tadi upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, kemudian di sini yang kedua adalah bagaimana upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ya, semisal kita ya, contohnya kita. Yang pertama di lingkungan keluarga. Contoh nyatanya perbuatannya yaitu gotong royong. Tadi sudah dibahas di awal pembukaan pelajaran tadi, gotong royong. Kemudian juga saling menghormati dan menyayangi. Kemudian yang berikutnya menjaga nama baik. Ini di lingkungan keluarga yang bisa antum lakukan. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama menghargai karya teman. Kemudian yang kedua tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga mematuhi tata tertib. Ini bisa diwujudkan di lingkungan sekolah oleh antum ya. Kemudian yang ketiga di lingkungan masyarakat. Yang pertama menghormati hak-hak anggota masyarakat. Yang kedua menghormati keputusan yang diambil dalam bermusyawarah. Dan yang ketiga menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Ini dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Kalau antum sudah bergaul dengan masyarakat, misalnya nanti ke depannya, ini yang bisa antum lakukan. Kemudian yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Tentu saja mengedepankan toleransi di antara umat beragama. Kemudian keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Ini yang kemudian dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat dalam upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Baik anak-anak semua, demikianlah review singkat terkait dengan bab pertama yang nanti akan kita pelajari. Ada 3 subtema atau ada 3 subbab ya yang sudah dibahas singkat di awal. Mudah-mudahan nanti di kesempatan pertemuan berikutnya bisa kita lebih perdalam lagi, bisa kita lebih rinci lagi subtema subbab yang tadi sudah dibahas secara kasar, secara singkat ya. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan dapat difahami. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya kalau antum keluar rumah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.